Hidup adalah sebuah proses, bukan tujuan. Tapi untuk mencapai tujuan itu dalam hidup dilalui melalui proses. Nah, di dalam proses ini terkadang banyak orang yang tidak mau menerima dalam kegagalan, dalam kekecewaan, bahkan dalam keterpurukan. Padahal itu adalah sebuah proses. Hampir semua orang, bahkan bukan hampir, mungkin semua orang berharap hidupnya selalu bahagia. Karena itu adalah sebagai tujuan dari hidup. Namun di tengah jalan, dalam perjalanan, untuk mencapai bahagia itu banyak hal yang dilalui, terutama hal-hal yang tersulit, hal-hal kegagalan. Nah ini, tidak sedikit orang yang merasa frustasi, bahkan terpuruk ketika menemui sebuah kegagalan, kekecewaan dalam hidupnya. Baik, sahabat Pojok Parenting, pada kali ini saya akan membahas atau membawakan tema tentang cara merubah hidup bahagia dalam sekejap. Artinya, lakukan 4 hal untuk mencapai kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu jelas, kita yang menciptakan. Kebahagiaan bukan datang dari luar, tapi kebahagiaan datang dari dalam. Kitalah yang menciptakan. Kitalah yang membuat diri kita bahagia. Baik, ada 4 hal cara mencapai kebahagiaan hidup. Yang ke-1, ikhlas. Nih, ikhlas, menerima apapun keadaan kita, menerima apapun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, menerima apapun yang terjadi pada diri kita, baik itu mengecewakan ataupun membahagiakan. Tapi biasanya terkadang orang sulit menerima kegagalan ya. Tapi dengan ikhlas, saya jamin dengan ikhlas, karena dengan ikhlas hati kita membuat tenang. Bahkan hidup kita akan bahagia meskipun kita menemui kegagalan. Karena ikhlas kita menerima apapun yang terjadi dalam hidup kita, menerima apapun yang terjadi dalam perjalanan proses hidup kita mencapai tujuan. Yang kedua, bersyukur. Ini biasanya ketika kita menghadapi sebuah kedukaan, sebuah kegagalan, atau sebuah kekecewaan, terkadang kita lupa apa yang sudah kita miliki. Maka ketika kita bersyukur, apapun yang terjadi pada diri kita, syukuri apa yang telah kita miliki. Contoh misalkan begini, ini kasus terjadi pada diri saya. Ketika saya kehilangan sesuatu barang yang memang berharga dalam hidup saya, kecewa ada, cuman saya tafakuri, kemudian saya bersyukur. Ya bersyukur, alhamdulillah, yang hilang hanya barang, yang hilang hanya benda, bukan kehilangan nyawa atau kehilangan yang lebih berharga dari itu. Artinya, hilang barang, syukuri. Kita tidak hilang, kita masih ada. Misalkan kita kehilangan pekerjaan, kita tetap harus bersyukur. Yang hilang cuma pekerjaan, bukan keluarga yang hilang. Ataupun misalkan kita kehilangan motor, ya syukuri saja. Kita hanya kehilangan motor, tidak kehilangan rumah misalnya. Jadi yang kedua, hidup untuk tetap bahagia adalah bersyukur. Karena dengan bersyukur, kita meningkatkan atau menguatkan mental kita. Banyak orang-orang yang stres, banyak orang-orang yang depresi ketika kehilangan sesuatu, itu karena lupa bersyukur. Masih banyak yang dimiliki, masih banyak sesuatu yang dimiliki selain dari kehilangan atau kegagalan. Ketika kita gagal, raih ke depan yang lebih sukses lagi. Dengan bersyukur, kita akan memiliki motivasi yang kuat, mental semakin kuat. Jadi, tetap bersyukur. Yang ketiga, memaafkan. Ini biasanya orang ketika dijolimi, ketika dikecewakan, ketika disakiti oleh orang lain, sulit untuk memaafkan. Padahal ini memaafkan ini untuk menghilangkan rasa sakit hati di dalam diri kita. Ketika kita sakit hati, memaafkan itu langkah yang paling tepat. Memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang telah dia lakukan terhadap kita. Memaafkan bukan berarti kita menerima, tapi memaafkan untuk kebaikan diri kita sendiri.
Karena dengan memaafkan, hati kita akan lebih tenang, hidup kita akan damai, bahkan hidup kita bahagia dengan memaafkan. Memaafkan ini penting sekali ya, karena di kondisi zaman sekarang, orang jarang untuk bisa memaafkan. Sekali lagi bahwa memaafkan bukan untuk kebaikan orang lain, tetapi memaafkan adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi yang ketiga tadi memaafkan. Dan yang terakhir, yang keempat adalah move on dari masa lalu. Artinya jangan terjebak di masa lalu terlalu berlama-lama. Contoh misalkan gini, ketika kita awalnya kita misalkan punya pekerjaan, kemudian terjadi PHK, move on. Jangan sampai begini. Dulu saya waktu kerja, dulu saya waktu punya mobil, dulu waktu saya punya jabatan. Nah itu artinya berarti belum bisa move on, terjebak di masa lalu, terjebak dalam masa lalu. Move on dari masa lalu atau keluar dari jebakan masa lalu. Karena biarkan masa lalu menjadi sejarah dalam hidup, masa lalu jadikan pelajaran untuk kita. Yang penting jadikan masa lalu sebagai sejarah dalam hidup, karena setiap orang memiliki sejarah hidup. Baik, sekali lagi saya ingatkan untuk menuju bahagia. Yang tadi 1 ikhlas, 2 bersyukur, 3 memaafkan, dan 4 jangan terjebak di masa lalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.